Ada lagi Mbak Mita? Enggak, udah itu aja. Intinya mah saya pemahaman saya tentang agama. Jadi yang namanya dalam keluarga kita tuh nggak ada yang namanya agama itu jadi permusuhan ya. Jadi ketika kamu yakin dengan agamamu, silakan. Kamu percaya dengan Muslim, silakan. Kamu masuk Kristen, silakan. Iya, di sini juga begitu, Mbak. Anda mau jadi Islam, Allah silakan. itu sendiri. Anda mau menjadi Kristen, silakan. Anda mau jadi ateis juga, silakan. Di sini juga begitu. Islam itu memang kayak gitu. Islam itu memang kayak gitu. Nah, cuman kalau kita mencari data di dalam kitab saudara saya dengan perlakuan di agama. Apa nih? Hah? Apa tuh maksudnya? Iya, bahwa yang detik bilang saya nangis. Maaf, saya suaranya lagi agak. Nggak usah ditanggapi di bawah Mbak, nggak usah Ngantuk. ditanggapi di bawah, santai aja. Ngantuk Terusin Mbak Jema. ini. Iya, gitu. Karena Islam itu sendiri dari namanya sudah cerminan damai sejahtera. Islam itu damai, ya. Damai sejahtera itu Islam. Saya di poligami dulu baru saya masuk surga kan, Kak Juma. Gimana? Poligami dulu baru masuk surga. Sudah putus tadi. Apa dulu Mbak, diperjelas. Apa dulu tadi? Harus poligami Tapi saya dulu nggak biar harus masuk di surga. poligami dulu baru bisa masuk surga. Oh, tidak. Satu-satunya agama yang mengajarkan cukup satu istri cuman Islam. Jangan salah. Fawahida, cukup satu istri. Itu cuma di Al-Quran tuh ya adanya. Anda mau sampai 2 hari sebelum kiamat tunjukkan data di Bible cukup satu istri, Anda tidak akan pernah temukan itu. Tidak akan pernah temukan. Cuma di Islam. Lalu bagaimana dengan poligami? Loh, Yesus justru yang mengajarkan poligami itu. Yesus yang mengajarkan poligami. Islam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membatasi poligami Kak Juma. Tolong Dengarkan dulu lah, belum kelar Mbak Mita. Dengerin dulu, belum selesai Banjumanya. Iya, Yesus yang mengajarkan poligami. Kak Juma. Gimana? Ayat apa Yesus mengatakan poligami itu? Nanti kalau ada gimana ceritanya? Mau tahu aja nanti saya Ya, pelajari. coba lihat di dalam Lukas 18:29 30. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada saat ini juga." Meninggalkan istri akan dapat lipat ganda. Pemahamannya seperti itu ternyata. Nah, Bahasa kalau Indonesia. kalau memang salah pemahaman saya, mana pembatasan Yesus cukup satu istri? Ada nggak? Saya rindu ingin membaca itu. Ada nggak di kitab saudara? Dalam Islam kan poligami itu yang mau dipoligami masuk surga istrinya. Siapa dia? Di mana Coba, dalilnya ayat itu? Di mana Al-Quran dalilnya? saya mau tanya ayat Quran di mana yang menyatakan kalau itu masuk surga ketika dipoligami. Saya mau Ya, minta ayat justru Quran. saya tanya, mana dalilnya? Anda yang membawa narasi itu, dalilnya mana? Poligami masuk Tapi surga. kan kenyataannya seperti itu setiap imam. Ya. berbicara Lebih seperti banyak itu. Kristen di Nusantara ini yang poligami. Bahkan kalau Anda lihat di Barat tidak ada istilah poligami. Poli-poli yang ada. Istrimu, istriku, istri anakmu, menantuku semuanya diambang. Bahkan orang Barat kalau anak gadisnya yang belum bersuami mau keluar rumah, orang Islam anak gadisnya mau keluar rumah itu beda. Umat Islam ketika anak perempuannya mau keluar rumah misalnya ke tamasya, orang Islam akan menasihati anak gadisnya, "Anakku jangan lupa bawa sejadah dan mukena ya." Tapi kalau orang Kristen Barat, anak gadisnya mau keluar, apa kata mamanya sama bapaknya? "Anak Jangan gadisku bawa jangan kondom." lupa bawa kondom ya." Itu di agama Anda. Nanti di Indonesia Kristen itu kelihatan santun. Coba Anda lihat 10 negara yang menjadi sumber terbesar di dunia penyakit AIDS itu dari negara apa?
Apa nama kitabnya? Cuma maaf ya, Ya. rata-rata di luar negeri itu memang mayoritas Kristen, tapi Oh mereka iya, agamanya kurang. makanya Tapi penyakit agama mereka kurang, pemahaman agama mereka makanya kurang. Jadi penyakit jangan kelamin sampai itu datangnya dari sana. Pernah Makanya punya peta pendeta penyakit Melato kelamin enggak? dari sana. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Kenapa ada penyakit kelamin 10 negara terbesar, 10 deretan negara-negara Kristen yang menduduki 10 terbesar penyakit AIDS? Kenapa bisa? Karena tidak ada pembatasannya. Tidak ada ajaran nikah di Kristen itu, nggak ada. Yang ada kawin. You suka gue suka lu, kita punya anak disebut suami istri. Belum lagi Bang Juma jeruk makan jeruk. Iya. Itu di kitab saudara itu kayak gitu. Jangan disalahkan ketika orang berbuat dosa, disalahkan agamanya. Loh, Gimana itu berdosa dasar tidak pernah pijakannya menyalahkan Bible. Islam, tapi menyalahkan orangnya. Itu dasar pijakannya Bible. Tidak ada, Segala itu hal Bang Juma ngawur. tidak ada yang haram bagiku, semua halal. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Mau kitab kasih tahu saudara aja. perintahnya, ambillah ini anak gadisku, perkosalah dia. Itu perintah di dalam kitab saudara. Biar saya kasih Marilah ayat kita menikmati asmara sampai pagi, karena suamiku lagi di luar dari dalam perjalanan. Ini kitab Anda yang mengajarkan. Nggak Nih, percaya saya Bu. kasih ayatnya. Saya Bagaimana- kasih ayatnya. Di Tidak dalam butuh. 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu. Kata nas ini di mana kita dapati? Di dalam Kejadian 2 ayat 24. Ya, di Kejadian 2 ayat 24. Bentar saya bukakan. Di situ dikatakan apa? Kejadian 2? Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi walaupun menempelkan lah, nggak usah saya vulgar kali, menempelkan dirinya kepada pelacur sekalipun dia menjadi istrinya. Mana dalilnya? Di 1 Korintus 6 ayat 16. Monggo lanjut lagi Juma. Tadi Amsal berapa itu Bang Juma? Amsal 7 ya? Mau turun aja deh, besok mau kerja soalnya. Enggak, dengarkan dulu, saya baca Amsal dulu Bu. Ya, dengarin dulu. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi, karena suami tidak ada di rumah, ia sedang bepergian jauh. Itu di Bible ada Bu. Mengajak Bu, mengajak. Kalau suaminya nggak ada. Hakim 19:24. Ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundi orang itu. Baiklah kamu bawa keluar keduanya, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Ini dalam Bible. Jadi wajar kalau mereka yang Kristen lebih dulu daripada orang Indonesia memperhatikan data-data kayak begini. Wajar. Ya hanya bisa tertawa sedih. Gimana itu tertawa sedih itu kayak mana itu? Ingat kata pendeta Melato.